Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran subtema 3, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan. Anak-anak telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Lalu, bagaimana sikap kalian atas keragaman itu? Kegiatan Ayo Membaca, bacaan supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Nah, anak-anak bisa baca dalam hati ya, di halaman 91 sampai 92. Kemudian anak-anak, setelah kalian membaca teks yang berjudul supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Nah, sekarang kita mencari daftar kata sulit dari teks bacaan tersebut. Kemudian mencari artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menuliskannya di dalam buku catatan. Ini Bu Nila berikan contoh ya. Contohnya 1, adat. Adat itu artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Yang kedua, toleransi, artinya bersikap menghargai orang lain. Misalnya, ini bisa dalam hal kepercayaan, pandangan, dan kebiasaan. Anak-anak juga bisa menambahkan kata sulit yang lain, kemudian berikan artinya. Kita sudah menuliskan kata-kata sulit. Selanjutnya kita menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Untuk pokok pikiran paragraf ke-1 itu ada di awal kalimat. Biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Nah, pokok pikiran paragraf 1 yaitu Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Untuk pokok pikiran paragraf kedua itu juga sama seperti pokok pikiran paragraf ke-1, ada di awal kalimat, disebut dengan paragraf deduktif. Nah, pokok pikiran paragraf keduanya, salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Karena di kalimat selanjutnya itu hanya penjelasan. Kemudian pokok pikiran paragraf ketiga itu juga ada di awal kalimat. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk pokok pikiran paragraf keempat yang terakhir ini beda dengan pokok pikiran paragraf ke-1 sampai ke-3. Karena pokok pikiran paragraf keempat itu pokok pikiran paragraf campuran. Nah, jadi kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Itu pokok pikiran paragraf keempat. Dan mengapa sih kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun mari lakukan sikap ini? Nah, kita harus melaksanakan ajakan pada teks karena untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu anak-anak, kalian bisa mencatatnya di buku tema. Kita pasti sering mendengar anak-anak kalimat keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Kalian sering kan mendengar kalimat itu? Kira-kira apa sih maksudnya? Ya, anak-anak benar. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kira-kira anak-anak pasti banyak yang bertanya, apa sih hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, anak-anak bisa melakukan kegiatan berikut ini. Anak-anak, kegiatan pertama yang dapat kita lakukan adalah magnet didekatkan pada benda-benda kecil. Untuk melakukan kegiatan tersebut, anak-anak dapat mencobanya sendiri di rumah. Nah, bahan dan langkah-langkahnya kalian bisa buka di halaman 94. Kemudian, kita sama-sama menjawab pertanyaan yang ada di halaman 95.
apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang anak-anak sediakan. Nah, dari kegiatan yang telah dilakukan ternyata jarum pentul dan peniti itu dapat ditarik oleh magnet. Benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Kira-kira apa anak-anak? Iya, benar, jarum pentul dan peniti. Nah, sedangkan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Itu pensil, kerikil, dan daun. Mengapa demikian anak-anak? Kok bisa yang ditarik itu jarum pentul dan peniti? Karena magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, yang terbuat dari logam itu jarum pentul dan peniti. Kegiatan yang kedua yang dapat anak-anak coba adalah 2 batang magnet didekatkan. Untuk langkah-langkahnya, anak-anak dapat melihat di halaman 95. Nah, saat kita sudah melakukan kegiatan, hasilnya kita dapat menuliskan di tabel halaman 96. Nah, jika ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2, kira-kira hasilnya gimana anak-anak? Ya, hasilnya kedua ujung magnet akan tolak menolak. Kemudian, apabila ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2, hasilnya kedua ujung magnet tarik menarik. Jika ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2, hasilnya kedua ujung magnet akan tarik menarik. Dan apabila ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2, hasilnya tolak menolak. Dari pengamatan tersebut kita dapat memberikan kesimpulan ya anak-anak bahwa 2 ujung magnet misalkan senama akan tolak menolak, sementara 2 ujung magnet yang tidak senama akan tarik menarik. Sebuah magnet itu mempunyai 2 ujung yang berlawanan. Ujung magnet biasanya disebut kutub karena bagian magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat itu adalah kutub. Nah, sebuah magnet itu memiliki 2 kutub. Ada kutub utara, biasanya diberi simbol U, dan kutub selatan simbolnya S. Nah, kita bisa melihat di gambar 3.4, jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet itu akan tolak menolak. Nah, sebaliknya, jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, ada kutub U dan kutub S, kedua magnet tersebut akan tarik menarik. Anak-anak bisa diperhatikan di gambar 3.5. Anak-anak, interaksi 2 buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika 2 magnet atau lebih saling berinteraksi. Nah, misalnya kita dapat menerapkan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa di pintu lemari es, kemudian kompas, ataupun di dinamo sepeda. Nah, Bu Nila akan menjelaskan untuk contohnya hanya satu, yaitu di kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas itu terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas itu akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, kalian kan dapat mengetahui bahwa jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Lalu, gimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? Nah, anak-anak dapat melakukan kegiatan berikut ini. Percobaan melempar uang logam ke atas, anak-anak dapat melakukan dengan melihat langkah-langkah yang ada di halaman 97. Nah, hasil kegiatannya kita dapat menyimpulkan uang logam yang dilempar di atas maka akan jatuh kembali ke bawah. Nah, mengapa kok itu bisa terjadi anak-anak? Karena adanya gaya gravitasi. Nah, semua benda yang dilemparkan ke atas itu akan jatuh kembali ke tanah. Misalnya bola, pensil, penghapus, dan kertas.
itu juga akan jatuh ke tanah setelah dilemparkan ke atas. Dari percobaan yang sudah anak-anak lakukan dan sudah menyimpulkan, pasti anak-anak sudah bisa menjawab, mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Ya, uang logam dan benda apapun yang anak-anak lemparkan ke atas itu akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Lalu, apa sih Bu Nila gaya gravitasi itu? Ya, gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Nah, jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang anak-anak lemparkan ke atas itu dapat mudah dengan hilang. Loh, kenapa? Karena melayang di angkasa. Bahkan diri anak-anak sendiri itu dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Nah, contohnya seperti gambar di samping, yaitu buah jatuh dari pohon karena adanya gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi bumi juga itu berpengaruh terhadap bulan. Akibat gaya tarik bumi yang besar, bulan akan selalu mengikuti bumi selamanya sebagai satelit. Percobaan terakhir yang anak-anak lakukan itu untuk mengetahui kelicinan permukaan benda. Kalian bisa lihat di halaman 107. Nah, semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda yang mempunyai permukaan kasar itu semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda itu mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Lalu, gaya gesek itu apa sih anak-anak? Ya, gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Nah, contohnya adalah antara telapak tangan dengan benda yang dipegang. Seperti yang ada di gambar, kita bisa melihat ada seorang laki-laki, telapak tangannya diletakkan di benda, kemudian didorong. Nah, contoh yang lain, telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah, atau bisa terjadi antara karet rem dengan palek sepeda. Nah, gaya gesek itu terjadi akibat adanya pergerakan benda-benda yang saling bersentuhan. Ada kalanya gaya gesek itu begitu besar, sehingga benda yang bergerak segera berhenti. Sebaliknya, ada kalanya pula gaya gesek yang terjadi itu tidak besar, sehingga benda masih sempat bergerak jauh sebelum berhenti. Keragaman budaya itu menghasilkan keragaman karya seni. Nah, salah satu contoh karya seni itu berupa seni rupa. Nah, ayo kita perhatikan karya-karya seni rupa yang kreatif. Karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi itu merupakan karya seni dua dimensi. Nah, keempat jenis karya ini dibuat dengan teknik tempel. Kemudian, bagaimana sih cara membuatnya? Karya montase anak-anak itu dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Nah, gambar-gambar itu dapat kita ambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Nah, dari gambar-gambar itu disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Misalnya, gambar binatang dari majalah dipotong lalu ditempel pada permukaan media gambar dan digabungkan dengan gambar binatang lain dari buku. Gambar rumah dari pamflet menjadi sebuah karya gambaran baru pada media gambar yang sama. Kemudian karya kolase itu dibuat menggunakan paduan aneka bahan
Misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, jadi bisa bahannya ini dari alam kan tadi, seperti batu, daun, ranting, bunga kering, biji-bijian, kerang, atau sejenisnya. Nah, bisa juga dari berupa bahan olahan seperti plastik, kain, flanel, karet, logam. Nah, untuk yang ketiga, karya mozaik itu dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Nah, bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas ya kertas saja, kaca ya kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, itu digunakan macam-macam warna. Dan yang terakhir, karya aplikasi. Nah, itu dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi ini banyak diterapkan pada kerajinan kain. Ya. Untuk membuat karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi itu ada beberapa langkah. Nah, untuk itu anak-anak bisa melihat di halaman 104 dan 105. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak harus tetap semangat dalam belajar, walaupun kita belum bisa berjumpa di madrasah. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.